Lagi di channel Kurniawan Restu. Nah, kali ini saya ada satu unit motor listrik yaitu Alpha One. Nah, apa sih yang bisa membedakan dari Alpha One yang sudah pernah saya review atau Alpha One yang berbeda? Tentunya ini adalah Alpha One Second ya, ini Alpha One Second, tidak baru. Nah, kali ini saya akan bukan mereview, tapi fenomena-fenomena yang terjadi pada motor listrik. Terutama kali ini saya membawa Alpha One. Nah, teman-teman sudah tahu ya, harga second dari motor listrik itu ada yang stabil, ada yang justru malah harganya naik, atau bahkan harganya masih tidak begitu turun. Nah, di sini ada Alpha One seharga 15 jutaan. Tentunya teman-teman juga akan berpikir, loh, Alpha One dari harga 30-an juta, satu baterai kok sekarang secondnya hanya 15 juta. Ya tentunya harga 15 jutaan ini tentunya tanpa baterai. Dan ini biasanya adalah unit non-subsidi. Jadi teman-teman, saat ini kan Alpha One yang subsidi itu kan harganya sekitar 25-an ya, alias di bawah 30, itu sudah dapat si Alpha One ini. Nah, unit ini adalah unit second dengan harga 15 jutaan non baterai. Nah, terus bagaimana jika unit second ini tanpa baterai? Tentunya teman-teman juga tidak bisa menggunakan motor ini karena tidak ada baterainya. Harga baterainya second berapa? Harga baterai second sekitar 9-10 juta untuk harga normalnya. Berarti otomatis harga second ini plus baterai normalnya di harga sekitar 25 jutaan. Itu kalau menggunakan baterai pabrikan. Tapi harga ini bisa menjadi ekonomis, alias bisa menjadi lebih murah daripada harga second aslinya dengan menggunakan baterai aslinya, yaitu menggunakan baterai custom. Tentunya ini sudah banyak digunakan juga baterai-baterai custom yang digunakan untuk motor listrik. Tapi berbeda dengan Alpha One ini, di mana semua komunikasinya itu menjadi satu. Jadi sehingga jika tidak menggunakan baterai pabrikannya atau baterai aslinya, tentunya itu tidak bisa tertampil di MID-nya. Sama di molis-molis yang harga 30 lebih, itu rata-rata jika baterainya tidak menggunakan baterai pabrikan, itu komunikasi di MID-nya itu tidak terbaca, alias kosong-kosong atau ngaco semua. Karena memang komunikasinya tidak cocok dengan baterai yang ada di dalamnya. Kalau ini sudah ada racikan khusus di mana racikan itu bisa membaca baterai custom dan bisa ditransferkan data itu ke dalam MID secara real seperti aslinya. Jadi keakurasian persentase baterai itu sudah cocok di MID-nya. Nah, tentu garansi akan void alias hilang karena merubah sesuatu dari pabrikan menjadi custom itu semua biasanya menjadi garansinya hilang. Nah, apa sih yang membedakan si Alpha One ini? Nggak ada yang beda, sama semua. Bedanya adalah tanpa baterai. Tidak hanya Alpha One juga, ada banyak merek-merek lain yang dia ngejualnya tanpa baterai. Jadi terkesan harganya itu murah. Tapi jika tanpa baterai, ya sama aja. Kalau tidak bisa menggunakan baterai custom gitu ya. Kalau pakai baterai pabrikan ya harganya akan sama dengan harga second yang menggunakan baterai aslinya. Nah, kalau di Alpha One ini tentu menjadi opsional teman-teman juga supaya nanti bisa mendapatkan harga lebih ekonomis. Apalagi teman-teman sudah punya motor listrik lebih dari satu. Jadi ini hanya sebagai opsional dengan bodi yang bongsor dengan harga 15 jutaan. Tentunya tidak semua harganya seperti ini. Ada yang lebih mahal, ada tergantung kondisinya. Kalau ini dengan harga sekian itu, saya tadi sudah mengecek keseluruhan dari bodi masih sangat mulus, dalam arti tidak ada lecet yang parah di bagian bodinya. Cuma memang ada beberapa lecet di bagian velgnya seperti ini. Di bagian velgnya tuh lecetnya agak banyak. Tentunya
dengan bodi yang tidak 100% mulus. Kalau second ya paling nggak 98% lah ya. Itu harganya tentunya pasti akan lebih mahal lagi, tidak bisa semurah ini. Tapi ini sudah cukup lumayan sih, dengan harga segitu dapat unit yang masih mulus juga lumayan. Tinggal nanti beberapa PR yang perlu dibereskan, seperti pada bagian tombol sitternya untuk buat membuka joknya agak perlu disetting ulang lah ya. Terus ada tombol R-nya yang sudah mulai lelah, jadi harus ditekan dengan keras dia baru bisa digunakan. Ya itu wajar sih, karena ini kan motor second yang bisa dikatakan perlu ada revisi selanjutnya. Nah, si Alfa second ini dengan harga sekian, menurut teman-teman kira-kira worth it tidak? Harga Alfa One 15 jutaan, non baterai atau tidak menggunakan baterai. Menurut teman-teman semuanya, apakah masih worth it untuk dibeli? Apakah justru sangat murah untuk bisa dimiliki? Tentunya teman-teman bisa nanti komen di bawah, dan jangan lupa segala sesuatu yang ada pada motor listrik tentunya tidak bisa dipandang sebelah, harus kita memandang dari segala segi. Wah, 15 juta murah sekali ya, baterainya bawaan pabrik 10 juta, baterai custom ya hampir harganya sama dengan baterai pabrikan. Cuma kalau menggunakan baterai second itu harga hampir sama dengan pabrikan, tapi kapasitasnya bisa lebih besar. Jadi itu hanya pilihan untuk teman-teman yang suka dengan oprekan. Tapi kalau teman-teman yang nggak suka dengan oprek atau suka dengan keoriginalan, tentu unit ini tidak disarankan untuk teman-teman karena non baterai. Karena harus mencari baterainya lagi dalam bentuk second. Nah, mungkin saja terkait Alfa One dengan harga 15 juta rupiah. Bagi teman-teman yang sudah punya harga seperti ini sama, silahkan komentar. Dan keluh kesahnya seperti apa? Tolong diberi komentar di bawah biar kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih, dadah.